Bangkitnya Dataran Hitam bab 1121 awal pertempuran 2. Sementara makhluk spiritual dari pasukan Minos melakukan hal serupa dengan Emlyn, melahap lawan mereka, pertempuran di perbatasan setempat menjadi semakin berdarah. Bahkan jika ada keuntungan dalam hal kekuatan individu untuk kelompok Dataran Hitam, jumlah musuhnya tidak sedikit, dan akan memakan waktu cukup lama sebelum konfrontasi seperti itu berakhir. Karena itu, setiap saat, pasukan Minos dikelilingi oleh semakin banyak lawan, akhirnya mengungkapkan potensi maksimal mereka sambil membantai banyak musuh. Pada saat yang sama, beberapa dari banyak musuh yang dihadapi orang-orang ini secara alami berhasil melarikan diri dari situasi terburuk dan melakukan serangan balik terhadap target mereka. Sehingga menempatkan banyak dari lawan-lawan tersebut dalam bahaya. Itulah sifat pertempuran yang menjadikan konflik ini begitu spektakuler bagi mereka yang terlibat. Mereka adalah kultivator dan tahu bahwa tanpa risiko, mustahil memahami hal-hal tertentu. Hanya dengan menghadapi seseorang yang dapat membunuh mereka, banyak orang akan memiliki kesempatan untuk mengatasi hambatan pemahaman atau kultivasi mereka. Di kamp musuh, diserang oleh kelompok Virtus. Saat ini, tumpukan mayat sudah menumpuk di sekitar, sementara medannya menghilang, entah karena mayat atau darah. Namun, jumlah orang di sana tidak sedikit. Oleh karena itu, lebih dari 4.000 makhluk hidup dari berbagai ras masih bertarung dengan ganas, membuat debu dan asap menutupi lokasi tersebut sementara bau abu dan darah meresap ke udara. Di sana, Robin, Peter, dan Barbara berdiri saling membelakangi, dua di antaranya bergiliran menyerang puluhan lawan yang mencoba membunuh mereka dan yang terakhir membela kelompok. Di sisi lain, ketika mereka membuat tumpukan mayat di area sekitar bertambah, burung tingkat 6 dan kaisar spiritual terbang di atas mereka, terus-menerus menyerang lawan yang paling merepotkan. Makhluk-makhluk ini memiliki keuntungan dalam terbang di pihak mereka, jadi jelas, mereka tidak akan menyia-nyiakan keuntungan mereka untuk bertarung di darat. Mereka tidak seperti Minos, yang menentang akal sehat, jadi mereka melakukan yang terbaik untuk mempersulit lawan mereka. Oleh karena itu, setiap kali seseorang, seperti ketiga prajurit Minos itu, mendekati batas kemampuan mereka, beberapa dari makhluk tersebut bertindak untuk mengurangi kerusakan yang akan selalu diderita oleh pasukan lokal pada hari ini. Di antara mereka, Maida, level 59, dan Eba, level 54, ada di sana, melakukan yang terbaik. Tunggangan Raja Stuart terus-menerus menyerang musuh yang paling kuat, sering kali mencegah sekutunya di sana menderita akibat tindakan orang-orang tersebut. Sedangkan untuk tunggangan Ratu, Eba secara alami tidak sekuat itu, jadi tugas monster ini lebih merupakan tugas pembantu. Dari waktu ke waktu, ia akan menggunakan kecepatannya yang melebihi kecepatan musuh terkuat sekalipun untuk menyelamatkan sekutunya, namun tanpa mengambil risiko apapun dengan melakukan serangan balik. Keturunan brutal, tidak jauh dari binatang buas bangsawan setempat itu, Virtus memutar tubuhnya secara vertikal di udara. Mengarahkan ekor panjangnya ke rendah dan melepaskan tubuhnya dalam terjun bebas setinggi 50 meter. Tubuhnya yang besar kemudian jatuh ke langit dalam sekejap mata, mengejutkan lebih dari 40 musuh di bawah tubuhnya. Brengsek, satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk mengucapkan sesuatu sebelum ekor besar Virtus menghancurkan lebih dari setengahnya dalam 1 detik. Sedangkan sisanya, mereka menderita kerusakan karena menerima sebagian serangan Virtus atau dari musuh di sekitarnya. Jeritan terdengar dari area itu, tapi simfoni kekacauan di medan perang itu tidak terpengaruh sama sekali. Setiap orang yang terlibat dalam situasi suram ini melanjutkan pertempuran mematikan mereka, berusaha membunuh musuh-musuh mereka. Beberapa dari mereka sudah kelelahan, tapi mereka terus berkata pada diri mereka sendiri, bunuh satu lagi saja, berusaha melakukan sebanyak mungkin untuk melenyapkan banyak lawan mereka. Dan dengan itu, semakin banyak mayat yang muncul setiap detiknya. Sementara orang-orang yang hampir tidak dapat berdiri tegak menggunakan senjata mereka untuk menopang diri mereka sendiri dengan harapan bahwa mereka dapat membantu pasukan mereka. Sementara banyak orang hidup di neraka di perbatasan Dataran Hitam dengan Kerajaan Cromwell dan Kerajaan Coklat. Gloria berdiri di samping barisan teleportasi markas besar tentara Minos di Kota Kering. Dia tidak ikut berkonfrontasi. Karena itu, dia sangat cemas dan prihatin dengan kesejahteraan Minos karena dialah satu-satunya yang tidak mengetahui kemampuannya. Gloria telah melihat ketika Minos meninggalkan tempat ini dengan mengenakan baju besi tingkat rendah tingkat 3, suatu hal yang sangat baik untuk melindunginya dari musuh tingkat 7. Tapi meski begitu, barang seperti itu bisa saja rusak dan akhirnya hancur. Di sisi lain, dia tahu bahwa orang suci spiritual pernah menyerang Dataran Hitam di masa lalu. Jadi, dia tidak bisa tidak khawatir hal ini akan terjadi lagi. Minos. Dia memijat perutnya saat dia melihat area dengan cincin logam raksasa itu, merasa seolah waktu berjalan lebih lambat. Jika ada yang melakukan sesuatu yang menentangmu, aku akan melenyapkannya. Dia mengepalkan salah satu tangannya tepat sebelum dia melihat cincin itu mulai bergerak. Seseorang datang, suara tentara di area itu terdengar,
membuat pikiran cantik berambut merah ini menjadi kosong, dan dia melihat ke tengah area itu dengan harapan bisa melihat Minos. Namun hanya sekelompok tentara terluka yang muncul di sana. Apakah kalian baik-baik saja? Apa yang terjadi? Para prajurit yang berjaga di markas berlari mendekati orang-orang yang muncul di sana. Mari kita bicarakan nanti. Bantu kami. Salah satu dari kami mengalami cedera serius. Dia harus segera ke rumah sakit. Seorang pria dengan baju besinya yang kotor dengan tanah dan darah mengatakan hal ini di tengah nafasnya yang gelisah. Gloria menghela nafas ketika dia melihat itu. Sementara wanita cantiknya memikirkannya, Minos masih berada di kamp yang sama seperti sebelumnya, bertarung di tanah seperti orang gila. Dia terus-menerus berpindah dari satu sisi tempat itu ke sisi lain dengan kecepatan yang tidak dapat dipahami oleh lawannya. Tanpa ampun menyerang mereka sambil merasakan sensasi yang luar biasa di tubuhnya. Minos mau tidak mau menikmati pembunuhan itu. Namun hal itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihindari. Lagi pula, Minos bisa terus-menerus mencuri energi lawannya, membantai mereka dengan jari tangannya sambil berlatih dengan intensitas tinggi. Seperti semua latihan, melenyapkan musuh juga melepaskan serangkaian hormon dalam tubuh kultivator. Dan ketika hal ini terjadi pada seseorang yang menikmati perasaan bertarung, seperti Minos, adalah pekerjaan besar untuk tidak merasa nyaman di saat seperti ini. Bagaimanapun, ada sesuatu yang lebih disukai Minos daripada bertarung. Itu bersenang-senang dengan para wanitanya. Sayangnya, orang-orang yang berasal dari Albano ini telah merusak waktunya dalam aktivitas favoritnya, melepaskan monster yang kini menghabisi mereka. Kalau saja mereka tidak mencoba menghancurkannya, mungkin lebih dari 5.000 orang yang sudah mati di tangannya tidak akan mengalami nasib seperti itu. Namun saat mereka menyadari kesalahan besar dalam mencoba menyerang dataran hitam, orang suci spiritual yang memata-matai pergerakan Minos malah bertindak. Ketika dia menyadari Minos adalah monster, dia merasa gereja spiritual tidak perlu melenyapkan para pemimpinnya. Dengan seberapa banyak yang harus ditingkatkan oleh Raja Dataran Hitam, orang suci spiritual ini tahu bahwa dalam beberapa tahun, pemuda seperti itu dapat bergerak sendiri melawan Vogel. Dalam hal ini, bahkan jika Minos bukan lagi targetnya, dia tidak bisa membiarkan kekejian seperti itu terus terjadi. Dia harus bertindak demi dirinya sendiri dan seluruh kerajaan Vogel. Sayang sekali seseorang yang begitu berbakat harus mati. Tapi kamu memaksakan tanganku. Nah, dia memikirkan hal ini sambil mengedarkan energinya dalam teknik ke-8, bersiap untuk melenyapkan Minos dan semua orang di area sekitarnya. Namun, orang suci spiritual seperti dia tidak bisa menyembunyikan fluktuasi spiritualnya dengan mudah saat menggunakan suatu teknik. Karena itu, Minos segera merasakan ada seseorang yang mengincarnya dan memutuskan untuk pindah. Dia terbang beberapa kaki ke udara dan terus menyerap energi musuh di dekatnya, melihat ke arah lawan yang tidak jauh. Orang suci spiritual, ya. Dia menyingkirkan pedang tingkat rendah kelas 3 dan bertanya, apakah kamu siap mengambil konsekuensi akhir ini? Seluruh organisasimu akan hancur karena tindakanmu terhadapku. CK, itu bukan masalah bagi seseorang yang tidak akan hidup lebih lama lagi. Pria itu, yang terlihat masih sangat muda, mengatakan ini sambil mengarahkan tombaknya ke arah Minos. Hidupmu bertahun-tahun tidak sia-sia. Kata-kata bijak. Minos kemudian membuka lengannya dan mengerahkan kekuatan pada jari-jarinya seolah mencoba menggaruk udara. Dia kemudian mengedarkan energinya ke dalam dua tekniknya, Devouring Art dan Chaotic Gravity. Saatnya fusi. Dia memikirkannya dengan senyuman di wajahnya saat ruang mulai terdistorsi di sekelilingnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1122 senjata pemusnah massal Minos 1. Saat dia kehilangan koneksi dengan baterai di sekitarnya, Minos akhirnya meraih udara dan mengangkat tangannya secara vertikal ke atas kepalanya. Pada saat itu, cincin hitam besar yang mengelilingi sekelilingnya semakin berkurang radiusnya hingga cincin itu berdiri di antara kedua tangannya, berputar berlawanan arah jarum jam sambil mendapatkan gerakan baru. Saat cincin hitam ini mulai berputar pada sumbu vertikal dan horizontal, Minos memanipulasi gravitasi pada salah satu titik di antara kedua tangannya. Seni melahap, lubang hitam. Gravitasi caotik, lubang hitam. Saat orang suci spiritual meluncurkan tombaknya ke tubuh Minos, langit tiba-tiba menjadi gelap saat kedua teknik tersebut bergabung. Petir mulai muncul di cakrawala, menarik perhatian para penyerbu yang masih hidup, yang melihat ke arah Minos tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba Minos sudah berpaling dari mereka, lalu pria itu muncul menyerangnya. Tapi mereka bahkan belum sempat merasa lega melihat musuh mereka dalam kesulitan ketika rasa menggigil mulai menjalar ke seluruh tubuh mereka. Cincin hitam itu berakselerasi tanpa batas hingga menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, deformasi pada titik ruang tersebut menjadi semakin padat, menghasilkan bola hitam kecil seukuran kuku. Saat bola ini sudah terbentuk sempurna, ia bergetar sesaat sebelum Minos melemparkannya ke depan menggunakan hampir seluruh sisa kekuatan di tubuhnya.
Saat dia merasakan tubuhnya menjadi lebih lemah, dengan pucat besar muncul di wajahnya, dia tertawa dan bergumam. Semoga beruntung. Kemudian, di bawah tatapan penuh keraguan dari orang suci spiritual itu, Minos berteleportasi ke kerajaan tata ruang, akhirnya kehilangan kendali atas teknik itu. Dia kabur, tapi apa itu? Orang suci spiritual melihat tombaknya terbang menuju bola hitam yang dilemparkan oleh Minos, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sial baginya, hanya butuh setengah detik baginya untuk memahami betapa buruknya hal itu. Saat Minos berhenti menahan lubang hitamnya, lubang itu mengeluarkan denyut yang kuat. Kemudian cakrawala peristiwanya meluas ratusan meter dari pusatnya, meliputi area di mana musuh-musuhnya berada. Saat hal ini terjadi, semua orang di ruangan itu merasakan tubuh mereka ditarik tak terkendali oleh bola kecil tersebut, semakin cepat sehingga bahkan pikiran mereka pun tidak punya waktu untuk bertindak. Masing-masing dari 7.000 orang yang masih hidup tersedot ke dalam benda itu dalam sepersekian detik. Pertama, mereka dipercepat. Kemudian tubuh mereka tidak melawan, hancur total sebelum bertabrakan dengan titik tanpa cahaya itu. Hanya orang suci spiritual di daerah itu yang dapat melihat ini karena dialah satu-satunya yang menahan sebagian efek gravitasi dari lubang hitam tersebut. Karena itu, wajahnya terlihat sangat ketakutan, terkejut karena ribuan orang telah berubah menjadi debu tepat sebelum bola hitam kecil itu menelan mereka. Dia gemetar ketakutan saat ini, tapi tidak hanya itu. Meskipun dia menolak untuk dipercepat seperti korban Minos, tubuhnya telah berubah bentuk sehingga dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi benang mie raksasa. Itu, bagaimana, itu, apakah, itu, mungkin, dia menggigil ketika mencoba berpikir, tetapi selain ketakutan besar di hatinya, tidak ada hal lain yang benar tentang orang suci spiritual tingkat 70 yang kuat ini. Sayangnya baginya, fusion yang digunakan oleh Minos bukanlah jenis fusion yang efeknya diteruskan saat digunakan. Tidak, lubang hitam awalnya adalah buatan, tetapi menjadi asli dengan memampatkan massa lebih dari 7.000 orang dan sebagian areanya. Oleh karena itu, efeknya meningkat pesat setelah pencernaan makanan tersebut selesai. Orang suci spiritual menyadari hal ini ketika cakrawala peristiwa kembali meluas, dan gaya gravitasi yang menariknya naik ke tingkat yang bahkan sekarang dia tidak dapat menahannya. Setelah itu, pria ini merasakan hal yang sama seperti lebih dari 7.000 musuh Minos, hancur total sebelum dimasukkan ke dalam lubang hitam kecil. Kemudian, hanya kebisingan yang tersisa di ruang berukuran ratusan meter kubik itu saat lubang hitam kecil itu terus berputar, mengeluarkan energi spiritual. Sementara itu, para pengamat di area itu gemetar ketakutan. Apa itu? Apa yang terjadi? Mengapa lokasi pertempuran yang mulia tiba-tiba berubah menjadi ruang tanpa cahaya ini? Beberapa prajurit merasakan pertanda buruk, menyaksikan hal mengerikan itu, yang seolah membuat jiwa mereka gemetar. Aku tidak tahu, tapi sebaiknya kita tidak mendekat. Aku tidak bisa merasakan apapun selain batas antara wilayah tanpa cahaya dan wilayah sekitarnya. Jadi, salah satu yang terkuat di sana berkata setelah mencoba memindai area tersebut. Apa itu? Bagaimana ruang bisa berubah seperti itu? Di kamp yang diserang kelompok Abi, setiap orang yang masih bertarung di sana memandang ke arah tempat di mana Minos seharusnya bertarung. Kegelapan besar tiba-tiba muncul di area itu, dengan banyak awan dan kilat di sekitarnya, membentuk area yang sangat menakutkan bagi setiap orang di sana. Ya ampun! Beberapa kaisar spiritual di sana mengabaikan musuh-musuh mereka dan memandang hal seperti itu dengan kagum. Apa itu? Kenapa di area itu menjadi gelap? Sementara banyak orang yang kagum dengan fenomena misterius ini, Abi dan Ruth melihatnya dan kemudian saling memandang. Mereka tahu apa maksudnya. Mino, keduanya berteriak dengan prihatin, karena dia pasti tidak akan menggunakan kartunya hanya untuk berurusan dengan raja spiritual belaka. Dia menggunakan lubang hitam. Apa yang terjadi? Siapa yang tampaknya memaksanya melakukan itu? Abi menghampiri Ruth yang sudah berniat menuju tempat itu. Ruth kemudian berkata kepada kaisar spiritual di sana, "Itu Minos. Kita akan lihat apa yang terjadi padanya." "Yang mulia," Angela berteriak sambil terbang ke arah mereka. "Tidak, tetap di sini dan selesaikan situasinya," kata Ruth sambil menoleh ke belakang dan terbang ke samping Abi. Abi teringat sesuatu dan meneriaki mereka. "Bagaimanapun juga, meskipun kamu datang terlambat, jangan mendekati benda itu. Apapun yang terjadi, hanya ada kematian bagi mereka yang melampaui cakrawala itu tanpa memiliki teknik Minos." Meneguk, suara air liur yang tertelan muncul saat musuh terakhir di sana terus mati. Tanpa ada waktu untuk mengkhawatirkan hal lain. Sementara itu, di kerajaan tata ruang, setelah muncul di samping rumah danaunya, Minos terjatuh ke tanah di depan belasan anggota pasukan elit. "Yang mulia," orang-orang itu segera meneriakkan hal ini saat melihat Raja Perkasa dalam keadaan lemah dan tamat untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Di antara mereka, Ain Han muda, level 45, adik perempuan Li, bergegas ke sisi Minos dan memegang lengannya.
Menguasai, dia berkata dengan nada penuh kekhawatiran. Pada saat yang sama, Neal dan Maxwell, dua raja spiritual tingkat rendah yang tidak berpartisipasi dalam operasi hari ini dan berada di kerajaan tata ruang mengawasi kelompok ini, bergegas ke depan Minos. Yang mulia, apa yang terjadi? Apakah Anda baik-baik saja? Keduanya serentak berkata sambil menekuk lutut di depan Minos. Uhuk. Minos batuk sedikit darah beberapa kali, tapi selain kelelahan ekstrim dan luka dalam ringan, dia baik-baik saja. Berbeda dengan terakhir kali dia menggunakan fusi, tubuh dan jiwanya jauh lebih siap untuk ini. Oleh karena itu, keadaannya tidak seburuk yang terlihat. Batuk, aku baik-baik saja. Jawabnya dengan nada serak. Seorang suci spiritual muncul. Aku harus melemparkan sesuatu ke arahnya dan lari. Selain Ain yang melihat sedikit senyuman di bibir Minos, masing-masing orang itu gemetar mendengar istilah spiritual saint. Meneguk, orang suci rohani, Maxwell mengepalkan tangannya, merasa tak berdaya menghadapi kata-kata itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Memalukan sekali. Ketika para prajurit di sana melihat yang terburuk, Minos berkomentar. Jangan khawatir, dia sudah mati. Keheningan menyebar ke seluruh kerajaan tata ruang, yang tersisa hanyalah suara angin di pepohonan dan air di danau. Dia sudah mati, Neal bertanya dengan tidak percaya. Bangkitnya dataran hitam bab 1123 senjata pemusnah massal Minos 2. Minos menarik napas sedikit lebih tenang dan berkata, kemungkinannya sekitar 90% dia mati. Tapi mengingat dia meremehkanku, aku ragu dia kabur saat melihatku menghilang. Jadi, dia hanya bisa mati sekarang. Kekuatan Minos jelas membatasi perpaduan Devouring Art dan Chaotic Gravity. Jadi, pria level 70 itu pasti bisa melarikan diri jika dia bereaksi tepat waktu. Sayangnya, begitu berada di dalam cakrawala peristiwa lubang hitam yang diciptakan oleh Minos, semuanya terjadi begitu cepat sehingga bahkan seseorang di luar batas pemuda itu pun akan menderita. Namun masalah utamanya bukanlah kekuatan fusi Minos melainkan ciri khusus lubang hitam, untuk melahap massa di sekitarnya dan menjadi lebih kuat. Karena banyaknya materi dan energi spiritual dalam tubuh para kultivator tersebut. Lubang hitam yang tidak mampu melahap seorang suci spiritual telah berevolusi menjadi lubang hitam yang mampu melahapnya. Mengetahui karakteristik khusus dari perpaduan itu, Minos yakin bahwa orang suci spiritual yang menyerangnya pasti sudah mati. Mendesah. Sangat disayangkan, tapi lebih dari 13.000 cincin spasial di tempat itu telah hilang. Minos meratap dalam benaknya, merasakan kerusakan yang diberikan oleh orang suci spiritual kepadanya. Bahkan cincin berharga dari orang suci spiritual itu pasti telah hilang. Dia merasakan kesedihan dari hal seperti itu, menundukkan wajahnya dan kemudian meletakkan tangannya di atasnya. Menguasai, tanya Ain. Setelah meratapi sesaat atas kehilangan tersebut, dia mencoba melihat sisi baiknya dari semua ini. Setidaknya hal itu tidak berguna bagiku. Sebaliknya, hal ini dapat membantu saya melindungi diri sendiri atau memperkaya wilayah saya. Mendesah, dia menggelengkan kepalanya dan mengganti topik pembicaraan. Lupakan saja, apa yang telah kamu lakukan dengan ketiga orang yang aku kirim ke sini? Melihat raut wajah Minos, Neal langsung meninggalkan ekspresi tidak percayanya untuk menjawab pemimpinnya. Kita sudah selesai merantai ketiganya lalu membawa mereka ke basement rumah danau. Mereka pasti masih pingsan di sana. Yah, tinggalkan mereka di sana dan jangan lakukan apapun. Aku akan mengurus situasi mereka nanti. Sekarang, dia melihat sekeliling dan tersenyum. Kawan, tapi aku perlu meminjam energi kalian sejenak sebelum tragedi terjadi. Ketika orang-orang di sana saling memandang dengan ragu tentang apa yang dimaksud Minos, puluhan dari mereka merasakan energi mereka dilahap oleh teknik pemimpin mereka. Minos tidak bisa menggunakan seni melahap untuk mencuri kekuatan targetnya secara permanen, yang berarti dia tidak bisa menambahkan kekuatan itu ke miliknya. Namun listrik yang dicuri bisa digunakan untuk mengisi ulang cadangannya. Itulah tepatnya kenapa dia tidak merasa lelah saat melawan begitu banyak lawan, dan itulah yang dia lakukan saat ini. Beberapa orang di sana berlutut, merasakan energi mereka terkuras dalam sekejap mata. Setelah menyerap energi semua orang itu, Minos merasa lebih baik, dengan sebagian kecil energinya telah pulih. Dia kemudian berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumah itu untuk mengambil artefak yang berhasil dia pesan melalui keluarga Edward Stone. Nah, sekarang aku harus menyimpannya untuk menghindari masalah besar. Dia memegang bola cermin di tangannya dan berteleportasi keluar dari kerajaan tata ruang. Setelah muncul di cakrawala peristiwa lubang hitamnya, Minos merasakan sensasi aneh di tubuhnya, tapi dia tidak terpengaruh oleh hal seperti orang lain. Dia telah menciptakan lubang hitam seperti itu, jadi wajar saja, dialah satu-satunya orang di levelnya yang bisa meniadakan efek wilayah ruang ini dengan menggunakan tekniknya bersama-sama. Melindungi tubuhnya, betapa gilanya perpaduan teknik yang bahkan penggunanya tidak dapat mengendalikannya, tapi lubang hitam itu menakutkan, dan jika bukan karena Minos sudah pulih.
Jika dia kelelahan, seperti sebelumnya, maka meskipun dia adalah penciptanya, dia akan tetap dilahap. Itulah sebabnya dia melarikan diri ke kerajaan tata ruang ketika dia melemparkan bola hitam itu. Karena sudah kehabisan tenaga, bagaimanapun, ketika dia muncul di area tanpa cahaya, di mana dia hanya bisa melihat cahaya terdistorsi yang datang dari luar area ruang tersebut. Minos terhubung ke lubang hitam dan mulai memanipulasinya. Dia mengerahkan banyak upaya untuk melakukan hal ini. Menggunakan semua energi yang diberikan oleh orang-orang di kerajaan tata ruang untuk menyimpan lubang hitam dalam susunan spiritual di salah satu tangannya. Saat dia membuka bola cermin itu, susunan tingkat menengah tingkat 3, dia perlahan-lahan menyimpan bola hitam kecil itu ke dalam benda seperti itu. Saat melakukan hal itu, dia tidak bisa tidak memperhatikan aliran energi spiritual yang kaya meninggalkan wilayah ruang tersebut. Energi spiritual dari seluruh massa yang diserap olehnya perlahan-lahan dikeluarkan. Dia lalu tersenyum. Setidaknya aku belum kehilangan miliaran kristal di tempat ini. Saat dia menyelesaikan apa yang dia lakukan, dia membiarkan beberapa bagian dari susunan cermin itu terbuka secara halus. Secukupnya agar benda seperti itu tidak meledak. Sementara itu, aliran energi spiritual yang dia rasakan sebelumnya tiba-tiba meningkat secara signifikan, kini keluar melalui celah kecil yang ditinggalkannya. Itu benar-benar menakjubkan. Dia tersenyum, masih memegang benda yang tidak dapat disimpan dalam cincin spasial ini. Di luar cakrawala peristiwa, Abi dan Ruth sudah berdiri di samping banyak tentara yang sebelumnya mengawasi area ini, keduanya menunggu dengan sabar Minos. Setelah beberapa menit berdiri di sana, mereka berdua merasakan ada sesuatu yang terjadi, dan beberapa saat kemudian, wilayah tanpa cahaya itu mulai menghilang. Kemudian, saat bagian dalam wilayah ruang tersebut terlihat kembali, sebuah kawah bundar besar terlihat di dalam tanah. Di mana tidak ada apapun selain bebatuan di batas cakrawala peristiwa yang dapat dilihat. Tapi beberapa ratus di atas kawah itu ada seorang pemuda berbaju besi emas mengambang dengan bola kaca di tangannya. Melihat senyuman di wajah Minos, kedua istrinya merasa lega karena dia baik-baik saja dan terbang ke tempatnya sebelum dia pingsan karena kelelahan. Sayangku, apa yang terjadi? Kenapa kamu harus menggunakan black hole? Abi memegang lengan kiri Minos, jantungnya berdebar kencang. Ruth memegang lengan kanannya, dan bersama Abi, mereka melayang ke tanah. Sayang, apakah seorang suci spiritual muncul di sini? Wanita berambut hitam itu bertanya. Mendengar ini, Minos mengangguk setuju. Ya, seorang pria level 70 menyerangku saat aku melawan musuh di kamp ini. Meneguk, menyedihkan. Abi mengepalkan tangannya karena marah. Setelah dia menelan ludahnya, Ruth bertanya. Apakah dia melarikan diri? Dia meninggal. Ucapnya mengejutkan mereka berdua. Ketika dia berada di kerajaan tata ruang, Minos hanya bisa menebak situasi yang paling mungkin terjadi. Tapi setelah terhubung dengan lubang hitam itu, dia merasakan betapa kekuatan benda itu melampaui apa yang seharusnya setelah menyerap raja spiritual dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa orang suci spiritual yang menyerangnya telah meninggal. Dia meninggal. Keduanya bertanya, sayangnya aku masih terlalu lemah. Jadi, aku tidak bisa menontonnya. Tapi aku yakin dia sudah mati. Dia meyakinkan mereka. Pokoknya, ayo kembali ke pertempuran kita. Denganmu di sini, aku bisa bergabung dalam pertempuran. Jadi, ayo pergi ke kamp musuh terdekat. Tapi, Abi ragu-ragu. Episode garis bawah Sode terbaru ada di garis bawah situs web. Mari kita bicarakan semuanya setelah hari ini berakhir. Dia berkata dengan nada tegas. Bagus. Setelah itu, ketiganya terbang menuju target Minos berikutnya. Sementara itu, di ibu kota Vogel, seorang lelaki tua berlari melewati aula salah satu bangunan istana kerajaan, memasuki tempat yang sangat penting itu tanpa banyak upacara. Yang mulia, dia berteriak putus asa. Putra mahkota Vogel memandang pelayan keluarganya itu, ingin tahu apa yang terjadi hingga pria ini masuk ke sana dengan cara yang putus asa. Pelindung sang pangeran lalu menatap tajam ke arah pria itu dan bertanya dengan nada berwibawa. Apa yang kamu lakukan? Nyatakan alasanmu melanggar aturan keluarga dalam 3 detik. Orang tua itu kemudian melakukan apa yang seharusnya. Tuan Bon baru saja meninggal. Bangkitnya dataran hitam bab 1124 cahaya baru. Apa? Baik putra mahkota maupun orang-orang di kantornya berteriak keheranan. Dan bagaimana mungkin mereka tidak melakukan hal itu? Bon adalah seorang suci spiritual yang berada di wilayah utara benua tengah, mengamati pergerakan Minos. Jadi, bagaimana seseorang dengan level 70 bisa mati di wilayah tandus itu? Itu sungguh tidak masuk akal. Dan untuk itu, mereka terkejut dengan mata terbelalak. Putra mahkota lalu bertanya, Bon, apakah Bon sudah mati? Apakah kamu serius? Orang tua yang membawa kabar ini gemetar namun berhasil menunjukkan lampu jiwa Bon kepada Abe Vogel. Yang mulia, sebelum lampu jiwa Tuan Bon padam, lampu itu berkedip dalam warna hitam selama 10 detik. Apa? Hanya itu? Orang suci spiritual terkuat di sana bertanya dengan kaget.
Lampu jiwa yang berkedip dalam warna hitam hanya selama 10 detik, hanya dapat berarti satu hal. Setelah terluka parah, Bond terbunuh dalam satu gerakan. Apa maksudnya ini? Ya, musuhnya jauh lebih kuat dari dia. Pertarungan berlangsung cepat, dan setelah serangan fatal pertama, semuanya berakhir dalam hitungan detik. Mempertimbangkan hal ini, pengawal kerajaan itu bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa Bond telah dibunuh oleh seseorang yang lebih kuat darinya. Yang mulia, itu berarti ada orang suci spiritual di wilayah utara setidaknya pada level 71. Kata pengawal kerajaan ini, yakin dengan intuisinya. Itu tidak bisa diterima. Abe mengacungkannya dengan marah. Sial baginya, seorang penjahat tidak bisa mencari keadilan ketika menjadi korban. Dalam hal ini, mencari gereja spiritual adalah hal yang mustahil bagi mereka. Leo, dia berteriak kepada laki-laki lain di sana, segera pergi dan cari tahu apa yang terjadi. Ya, yang mulia. Tapi jangan lakukan apapun jika kamu mengetahui kebenarannya. Kirimkan saja aku pemberitahuan, Abe berkata dengan mukanya yang pucat karena marah. Sementara itu, di dataran hitam. Setelah kejadian sebelumnya, Minos bergabung dengan istrinya dan berjalan melewati dua kubu yang pertempuran masih berlangsung. Dia dengan terampil melawan banyak orang di tempat-tempat ini, seorang diri telah melenyapkan hampir setengah dari penjajah yang masih hidup di daerah tersebut. Karena tindakannya, sekutu dan pengikutnya yang bertempur di dua kubu musuh tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dan lari ke lokasi lain. Dengan demikian, mereka bergabung dengan pasukan penyerang dataran hitam lainnya, mempercepat rencana Minos untuk hari yang menentukan ini. Dengan itu, 5 jam sejak semuanya dimulai. Setiap penyerbu di kam-kam di sekitar perbatasan dataran hitam telah dibunuh oleh kelompok Minos, orang yang kehilangan 50 raja spiritual untuk mencapai hal itu. Pada akhirnya, prajurit tahap 5 yang berada di pos militer di kota-kota terdekat menuju lokasi pertempuran dan mulai membersihkan dan mengumpulkan sumber daya. Di sisi lain, sedikit demi sedikit, kaisar spiritual dan raja spiritual dari kelompok penyerang kembali ke pos mereka di mana sebagian besar dari mereka akan kembali ke tempat mereka melalui darat. Hanya mereka yang paling terluka dan membutuhkan perawatan segera yang memiliki kesempatan untuk menggunakan susunan teleportasi, yang biayanya masih mahal di wilayah ini. Sedangkan untuk Minos dan istrinya, tidak ada satupun yang terluka parah, jadi mereka menunggu tentara dan sekutu yang terluka dikirim ke kota kering sebelum kembali ke rumah. Selama waktu tunggu ini, mereka membicarakan segala sesuatu yang telah terjadi sejak mereka berpisah sebelum penyerangan dimulai. Minos memberitahu mereka tentang 3 kaisar spiritual yang dia tangkap dan, tentu saja, menjelaskan secara rinci pertemuannya dengan orang suci spiritual yang memaksanya untuk menggunakan kartunya secara diam-diam. Sementara itu, hari sudah subuh di kota kering, namun markas besar tentara dataran hitam tetap aktif seperti biasanya. Banyak orang yang hilir mudik dari tempat ini, ada pula yang membawa tandu untuk membawa korban luka yang datang setiap beberapa menit sekali. Pada saat yang sama, beberapa dokter dari rumah sakit umum dan juga dari tentara sudah berada di sekitar alun-alun teleportasi untuk melakukan perawatan primer terhadap korban luka. Hanya 50 orang tewas, namun lebih dari 600 orang luka berat. Oleh karena itu, tempat ini ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Mereka yang memiliki hubungan dengan pengobatan para korban luka yang terus berdatangan. Di sisi lain, teman atau kerabat prajurit dari 23 prajurit yang tewas hari ini juga berada di sekitar lokasi, berduka atas kehilangan mereka sambil menunggu jenazah teman-temannya. Minos juga mengizinkan teleportasi mayat tentara yang terbunuh dalam aksi, jadi wajar saja, beberapa sudah ada di tempat itu. Di antara beberapa mayat yang sudah ada di tempat itu, Hambet sedang berlutut di samping tubuh temannya yang lengannya hilang dan luka dalam di bagian atas kepalanya. Dumas. Dia bergumam dengan nada sedih, merasa kasihan atas akhir dari orang yang telah berjuang untuk dataran hitam selama lebih dari 15 tahun ini. Dumas, level 55, telah tewas dalam pertempuran di dataran hitam, setelah membunuh 56 raja spiritual musuh sebelum gugur secara terhormat di medan perang. Hambet kemudian mengambil ide pria itu dan mengingat saat-saat terakhir orang tersebut. Jangan khawatir, temanku, aku akan menjaga putrimu seolah-olah dia putriku sendiri. Setelah itu, ia meninggalkan tempat itu menuju rumah Dumas, berniat menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga pahlawan lokal tersebut. Sementara itu, seorang wanita cantik berambut merah mengetukkan kakinya dengan gelisah saat dia menunggu Minos, gugup karena penundaan tersebut. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu tidak di sini? Dia merasakan angin malam yang dingin menerpa dahinya yang berkeringat sementara wajahnya terlihat agak pucat saat ini. Namun, saat Gloria merasakan jantungnya berdebar kencang, kelompok lain tiba di tempat itu, akhirnya menunjukkan wajahnya yang sangat ingin dilihatnya. Ino, melihat ekspresi kelelahan di wajah suaminya dan baju besi emasnya yang merah karena darah, dia merasa mual dan tersandung saat dia berlari ke arahnya. Melihat itu dari jauh, tanpa sadar Minos menggunakan teknik gerakannya, muncul tepat pada waktunya untuk memegang tubuh Gloria.
Gloria, dia memanggilnya dengan prihatin, tidak mengerti bagaimana kaisar spiritual level 68 bisa tersandung seperti itu. Di saat yang sama, Ruth dan Abi berlari menghampiri keduanya, merasakan ada yang tidak beres. Minos, kenapa lama sekali? Gloria menatap matanya dan tersenyum, merasa sangat lemah saat ini. Maafkan aku, sayang, begitu banyak tentara yang terluka, dan aku membiarkan mereka datang ke hadapanku. Apa aku membuatmu menunggu terlalu lama? Dia memainkan rambutnya dan duduk di lantai sambil memeluknya. Sedikit saja, katanya sambil pingsan. Gloria, Minos berteriak sambil menggerakkan tubuhnya dengan lembut. Dia kemudian menoleh ke Dilian dan dengan cemas berkata, Dilian, ada yang salah dengan Gloria? Meneguk, Ruth dan Abi menelan ludah mereka tanpa memahami situasinya. Tapi kegugupan dalam suara Minos sudah cukup untuk membuat mereka merasakan sakit di jiwa mereka. Episode garis bawah Sode terbaru ada di garis bawah situs web. Minos, apa yang terjadi? Abi melihat wajah Gloria yang pucat dan berkeringat dan bertanya. Minos tidak mengatakan apa-apa, dan ketika Dilian, yang datang bersama kelompok mereka, datang ke sisi mereka, dia hanya menatap wajah Gloria, khawatir. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia pingsan? Apakah itu karena kekhawatiranku? Pada saat ini, lingkungan yang kacau beberapa detik yang lalu telah menjadi sunyi senyap, bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Setiap prajurit di sana, bahkan yang terluka, memandang Minos yang memegang tubuh Gloria sementara Dilian menggunakan teknik medisnya untuk memahami situasinya. Mereka dapat memahami bahwa ada sesuatu yang salah karena nada kekhawatiran Minos, jadi mereka semua khawatir sekarang. Aku ingin tahu ada apa. Regina, seorang ahli racun, membantu para dokter di sana, memandang Gloria dengan ragu. Setelah beberapa detik keheningan yang menakutkan, desahan akhirnya keluar dari mulut Dilian. Mendesah, Yang Mulia, jangan khawatir. Dia hanya lelah. Situasinya tidak mengkhawatirkan. Dia mengalihkan pandangannya dari Gloria dan kemudian tersenyum pada Minos. Minos tidak mengerti, tapi sebelum dia menanyakan apapun, Dilian menyentuh salah satu bahunya dan berkata dengan gembira. Selamat, Yang Mulia, Anda akan menjadi seorang ayah. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1125 kehamilan dan keputusan wanita. Ketika kata-kata Dilian selesai keluar dari tenggorokannya, ekspresi khawatir di sekitarnya berubah menjadi senyuman. Di sisi lain, Abi dan Ruth, yang berdiri tepat di samping Minos dan Gloria, hampir jatuh ke tanah setelah mendengar informasi tersebut. Permisi, Abi bertanya pada Dilian saat dia merasakan tenggorokannya tercekat. Dilian melihat wajah Minos bingung dan mengatakan informasinya secara berbeda. Yang Mulia, Gloria Frost sedang hamil. Meneguk, Minos tersenyum dan mengalihkan pandangan dari Dilian untuk dengan penuh kasih mendekatkan wajah Gloria ke wajahnya dan mencium keningnya. Sementara itu, Abi dan Ruth berdiri dengan mulut ternganga, keduanya terkejut karena hal seperti ini telah terjadi pada Gloria sebelum mereka. Bagaimana? Abi bertanya-tanya, merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketidakadilan di hatinya. Minos dan aku sudah mencoba selama bertahun-tahun. Jadi kenapa dia tinggal di sisinya hanya beberapa minggu dan sudah hamil? Mengapa? Ruth, yang biasanya pendiam terhadap Minos, juga merasa aneh dengan hal ini. Dia senang karena anak Minos akan segera lahir. Hal yang sama juga terjadi pada Abi. Namun tak bisa dipungkiri, ia lebih memilih menjadi ibu dari anak pertama suaminya. Apakah ada yang salah denganku? Mengapa Gloria sangat beruntung? Sementara itu, di area itu, banyak prajurit di sana yang berpelukan gembira, nyaris tidak mengingat perjuangan keras mereka. Haha, kita akhirnya akan memiliki seorang pangeran atau putri. Langit benar-benar memberkati Dataran Hitam. Hanya 4 tahun keberadaannya, dan kita sudah memiliki ahli waris. Hehehe, saya tidak sabar melihat anak-anak yang mulia datang untuk belajar di jurusan saya. Komentar berbisik menyebar saat Dilian menggunakan beberapa teknik untuk memperbaiki kondisi lelah Gloria. Sementara itu, Minos berdiri diam memperhatikan wajah cantik wanitanya, membayangkan kenyataan baru yang ditemuinya sekembalinya dari medan perang. Jangan bilang ini terjadi tepat setelah dia kembali. Apakah itu hari itu? Dia merenungkan hal ini karena hanya ketika dia berempat dengan istrinya dia tidak menghancurkan gametnya dengan Gloria. Dia dan Gloria belum membicarakan tentang memiliki anak, jadi wajar saja jika dia berduaan dengannya, dia melakukan itu. Namun, pada hari tersebut, serta 3 kali lainnya mereka mengalami pengalaman seperti itu dengan istrinya, Minos tidak pernah mencegah dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan ini? Hanya karena dia ingin Abi dan Ruth hamil, dan karena dia mengira Gloria melindungi dirinya sendiri, dia tidak mau repot-repot menghamili Gloria secara tidak sengaja. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak pernah melindungi dirinya sendiri dan, pada kenyataannya, telah hamil pada hari dia melakukan hubungan berempat pertama dalam hidupnya. Minos kemudian berpikir tentang bagaimana Gloria tampak semakin cantik dan semakin lembut serta penuh kasih sayang padanya. Jadi itu sebabnya, dia tersenyum sebelum membawa Gloria pulang bersama Ruth dan Abi.
Sesampainya di rumah, Abi dan Ruth berusaha mengabaikan ketidakadilan dunia dan membantu membersihkan tubuh Gloria serta menidurkannya sebelum mandi bersama suaminya. Ketika mereka selesai melakukan itu, mereka tidak melakukan apapun dan kembali ke kamar mereka, tempat Gloria tidur dengan nyenyak. Minos. Abi menyebut nama suaminya, tidak mengerti kenapa bukan dia. Minos segera memahami masalahnya dan membawa kedua istrinya ke dalam pelukannya, mengelus kepala mereka saat dia merasakan mereka menyembunyikan wajah mereka di dadanya. Tidak ada yang salah dengan kalian berdua. Kebetulan Gloria hamil sebelum kalian terjadi secara kebetulan. Kami benar-benar tidak bisa mengendalikan hal semacam ini. Dia berkata kepada mereka berdua, mendengar isak tangis mereka. Tapi, Ruth mencoba mengatakannya, namun suaranya tercekat oleh perasaan bingungnya. Anak ini tidak hanya akan menjadi milikku dan milik Gloria. Kamu juga akan menjadi ibu dari bayi ini. Jadi, jangan seperti itu. Anggap saja ini sebagai giliran Gloria, tapi cepat atau lambat, hal itu akan terjadi padamu juga. Dia dengan lembut berkata pada keduanya. Kamu tidak bisa yakin akan hal itu. Komentar Abi dengan nada kasihan. Dia kemudian bercanda dengan mereka. Tentu saja aku tahu. Kami sering melakukannya sehingga mustahil hal itu tidak terjadi. Setelah mendengar hal seperti itu, keduanya tertawa sambil menangis, merasa bahwa ini mungkin benar. Jika apa yang telah kita lakukan belum cukup, maka kita akan melakukan lebih banyak lagi. Kita bisa melakukannya. Keduanya membenamkan wajah mereka di dadanya lagi, memeluknya erat seolah takut kehilangan dia. Saat mereka berdiri di sana, 10 menit berlalu, dan Gloria akhirnya menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan bangun. Menyadari hal ini, Minos dan istrinya pergi ke tempat tidur besar di kamar mereka. Mereka berdua naik dan duduk di sana di sisi kanan Gloria dan dia di sisi kiri Gloria. Gloria, Minos membungkuk, mendekatkan wajahnya ke wajahnya saat dia menggunakan salah satu tangannya untuk memainkan rambutnya. Saat dia perlahan membuka matanya, mengedipkan matanya sejenak agar terbiasa dengan kecerahan lingkungannya, Gloria menatap Minos dan bertanya. Apa yang terjadi? Kami berada di markas besar dan... Dia kemudian menghentikan pidatonya ketika dia mengingat apa yang telah terjadi dan menyadari sudah waktunya untuk mendiskusikan kecurigaannya. Minos, menurutku kita akan punya bayi. Dia belum mencari dokter untuk memeriksa situasinya. Meski begitu, mengingat menstruasinya sudah terlambat beberapa minggu, wanita ini sudah curiga dengan kehamilannya. Aku tahu. Dilian memberitahuku. Minos tersenyum padanya, memijat salah satu pipinya. Mendengar konfirmasi ini, dia tersenyum bahagia sambil air mata mengalir dari matanya. Minos, aku sangat senang. Kamu tidak tahu betapa pentingnya memiliki anak bersamamu bagiku. Dia mencoba bangkit untuk memeluknya tetapi tidak merasakan kekuatan untuk melakukannya. Minos kemudian masuk ke balik selimut yang menutupi wanita ini dan memeluknya. Aku tahu, aku juga senang, sayang. Merasakan tubuh suaminya, Gloria merasa sempurna saat ini, memeluk dan menciumnya sebelum menemukan bibirnya dan menciumnya dengan cinta sebesar yang pernah dia rasakan. Gelombang setelah melakukan ini beberapa saat, Gloria teringat bahwa ada orang lain di dunia ini selain Minos dan memalingkan wajahnya ke dua orang di sisi lain. Gloria. Ruth memandangnya sejenak dan berkata, selamat menjadi orang pertama yang hamil. Nanti kamu bisa mengandalkan apapun yang kamu butuhkan dariku. Aku akan membesarkan anak ini seolah-olah itu anakku sendiri. Abi mengucapkan kata-kata serupa. Kamu tidak perlu khawatir bertengkar dengan kami demi Minos atau berurusan dengan kehamilan sendirian. Kami adalah saudara perempuanmu sekarang, dan kami akan membesarkan anak-anak laki-laki kami dengan harmonis. Ruth, Abi. Dia merasa nyaman sebelum keduanya mengenakan selimut itu dan memeluknya, menghasilkan sedikit kehangatan yang menyenangkan. Setelah mereka bertiga menitikkan air mata lagi, saran Ruth. Gloria, sekarang kamu sedang mengandung Minos, aku merasa tidak adil jika kamu tidur di kamar lain. Jika kamu mau, kamu bisa mendapatkan tempatku. Apa? Tapi bagaimana denganmu? Gloria bertanya. Sebelum Ruth atau bahkan Abi bisa mengatakan apapun, Minos menyela mereka dan menjawab Gloria. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kita semua akan tidur bersama. Bagaimana? Ruth bertanya dengan ragu. Aku bisa menggendong kalian berdua, dan yang ketiga tidur di atasku. Dia menyarankan satu-satunya alternatif di mana mereka bisa bertukar panas tubuh tanpa salah satu dari mereka harus tidur sendirian. Oh, mata Abi menajam memikirkan hal itu. Kalau begitu, tidak akan ada ruang untuk yang keempat kan? Dua wanita lainnya saling berpandangan dan memahami komentar Abi. Ruth lalu berkata, kalau begitu, Minos Stuart, kita semua akan tidur bersama. Tapi, tidak ada di antara kita yang akan memberi tempat untuk wanita lain di masa depan. Gloria mengangguk dan tersenyum pada pria yang memeluknya. Kami tidak akan menerima tidur jauh darimu, jadi biasakanlah hanya memiliki 3 istri. Kami tidak akan menerima istri keempat karena tidak ada tempat untuknya. Minos menatap mata wanitanya dengan ragu dengan apa yang terjadi di sana.
Bangkitnya Dataran Hitam bab 1126 Kemarahan Wanita Hamil. Setelah melihat keterkejutan di wajah Minos, ketiga wanita itu tersenyum, bertekad untuk menempatkan pria ini dalam barisan mereka dan mengendalikan banyak keinginannya. Gloria lalu memijat perutnya dengan salah satu tangannya dan menarik salah satu tangan Minos ke arah bagian tubuhnya itu. Sekarang, kamu akan menjadi seorang ayah. Jadi, aku harap kamu bisa sedikit dewasa. Anda perlu mencurahkan lebih banyak waktu untuk keluarga dan lebih sedikit keluar untuk bersenang-senang dengan orang lain. Dia naik ke atasnya, membiarkan dua orang lainnya mengambil tempat mereka. Abi kemudian pergi ke sisi kanan Minos dan Ruth ke kiri, memperhatikannya dengan intens saat mereka menggunakan tangan mereka di sisi tubuhnya. Gloria lalu menjauh sedikit darinya, duduk di atas adik laki-laki Minos, yang sudah mencoba menembus celana dalamnya. Aku harap kamu siap, sayang. Aku dengar ibu hamil mempunyai kebutuhan 2 kali lebih banyak dibandingkan wanita normal, jika kamu mengerti maksudku. Meneguk, apakah kamu yakin? Kamu terlihat kelelahan tadi, Gloria. Dia tidak tahu apakah dia harus mulai melakukan apa yang ada dalam pikirannya. Gloria kemudian menggunakan bantuan Ruth dan Abi untuk melepas bajunya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk merasakan setiap serat otot di perut Minos. Itu salahmu, Tuan. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku mengetahui ayah dari anakku mengambil risiko sebesar itu. Dia merasa sedikit tidak enak tentang hal itu ketika dia mengusap salah satu tangannya ke paha Gloria dan merasakan kedua wanita itu mulai menciumnya. Saya minta maaf, jangan khawatir. Wajar kalau laki-lakiku terkadang bersikap tangguh. Dia tertawa, merasa penuh energi sekarang karena dia telah menyelesaikan kekhawatirannya dan membenarkan kecurigaannya. Fakta bahwa Minos dan kedua wanita itu menerima segalanya dan berada di sana untuk mendukungnya hanya membuat segalanya lebih baik, dan dia merasa hangat saat ini. Tapi sekarang aku ingin kamu membayar karena membuat calon ibu ini khawatir. Dia melepas pakaian di tubuhnya sambil merasakan tangan Abi dan Ruth di antara selangkangannya dan tangan Minos. Pada saat itu, Minos dengan lembut menariknya ke pelukannya, menciumnya dengan intens saat Ruth dan Abi selesai melepas pakaian mereka. Kemudian mereka masing-masing berciuman dengan panas saat tangan mereka berada di antara tubuh mereka, mulai merangsang target mereka. Sementara keempatnya menikmati semuanya dengan banyak gairah dan cinta di mata mereka. Setelah beberapa jam, keempatnya telah menyelesaikan petualangan yang mereka mulai sebelumnya dan sekarang berbaring dalam formasi persis seperti yang disarankan Minos. Abi dan Ruth saling berpelukan, satu di kanan dan satu lagi di kiri. Sementara itu, Gloria berada di atas Minos, dengan kepala bersandar di dadanya, merasakan adik laki-lakinya menyodok perutnya. Di saat yang sama, Abi dan Ruth memeluk punggung Gloria, membuat keduanya semakin dekat menikmati momen pasca berhubungan seks ini, masih berkeringat namun terbungkus spray. Minos, itu sempurna. Aku tidak bisa membayangkan hari ini menjadi lebih baik. Gloria berkomentar dengan suara rendah sambil memijat dada kanannya. Sungguh menakjubkan betapa serasinya kita bersama, komentar Ruth sambil menatap suaminya dengan mata penuh kasih sayang. Abi juga setuju. Saat kita bersama tanpa memikirkan hal lain, kita akan rukun. Bagaimanapun juga, kita harus berhati-hati. Bagaimanapun, seorang wanita hamil memiliki keterbatasannya. Oh, Minos dan Gloria memandang Abi dengan rasa ingin tahu. Abi tersipu dan berkata, saya berencana menjadi yang pertama, jadi tentu saja, saya telah berbicara banyak dengan ibu-ibu dan wanita hamil selama beberapa tahun terakhir. Minos menahan tawanya setelah mendengar hal seperti itu tetapi terus memperhatikan ratunya. Oleh karena itu, saya tahu bahwa meskipun libido wanita hamil memiliki, dia tidak dapat melakukannya dengan intensitas yang sama seperti kita semua. Oh, Gloria memahami maksud Abi, itu masuk akal. Abi kemudian melanjutkan, kalau begitu kita harus beradaptasi saat kehamilan Gloria berlanjut. Selain itu, tidak baik baginya untuk tidur dalam posisi itu, jadi aku akan melakukannya di tempatnya. Apa? Ruth memperhatikan oportunisme Abi, kamu cepat ya? Tapi jangan khawatir, aku bisa melakukannya menggantikan dia. Itu. Gloria tertawa ketika dia memahami apa yang Abi coba. Untuk saat ini, kita bisa bergiliran. Tapi, kalian bisa melakukannya sendiri-sendiri saat kehamilanku sudah berkembang. Setelah melihat para wanitanya menyelesaikan masalah tersebut dengan damai, Minos menikmati situasi itu selama beberapa saat sebelum mengangkat masalah yang serius. Gloria, hari ini saat penyerangan tersebut, aku diserang oleh seorang suci spiritual dan... Apa? Gloria berdiri sedikit dan menyela dia, terkejut mengetahui hal ini. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa? Dia menjadi gugup, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Minos segera mencoba menenangkannya. Tenang saja. Pak, aku tidak ada di sini. Aku senang atas perhatianmu sayang, tapi jangan terlalu bersemangat. Kami tidak ingin si kecil yang tumbuh di dalam perutmu menderita. Dia menatap perutnya dan memijatnya, mencoba menenangkan dirinya demi anaknya.
Saat dia melakukan ini, dia merasakan kebencian terhadap siapapun yang mengincar orang suci spiritual ini. Kau mempertaruhkan nyawa laki-lakiku, ayah dari anakku. Tak termaafkan, aku akan menghancurkanmu, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Minos kemudian menjawab keraguannya. Jangan terlalu khawatir tentang orang ini. Kita tidak bisa melakukan apapun terhadapnya atau melacaknya. Tapi intinya adalah ada kaisar spiritual dalam kelompok yang aku serang. Aku tidak tahu apakah mereka berasal dari kelompok yang sama. Organisasi, tapi aku menangkap mereka. Mereka adalah 3 anggota organisasi Albano. Setelah mendengar hal ini, Gloria menjadi serius karena, tidak seperti penjahat kecil dari Albano, gereja spiritualnya masih tidak mengizinkan tindakan kaisar spiritual dari luar wilayah tersebut di wilayah tersebut. Hal ini berlaku bahkan bagi orang-orang di peringkat 7 yang tidak terhubung dengan organisasi di luar wilayah tersebut. Justru karena ini, situasi yang dijelaskan oleh Minos bahkan lebih terlarang. Sebuah tamparan yang jelas bagi gereja? Siapa itu? Saya akan menghubungi gereja dan mengirim kelompok pemusnahan. Dia berkata dengan dingin, marah atas keberanian organisasi ini yang berani mempertaruhkan kebahagiaannya dan tetap tidak menghormati gereja. Saya mendengar mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari organisasi bernama Furious Shadows. Saya tidak tahu lebih banyak, tapi kami mungkin akan menanyai mereka besok. Dia merasa dia harus menyelesaikan ini sesegera mungkin dan bertanya, di mana mereka? Aku ingin segera melihatnya. Kita tidak bisa mengambil risiko apapun dan harus bertindak secepat mungkin. Minos melonggarkan pelukan Abi dan Ruth untuk mendekatkan wajah Gloria ke wajahnya. Gloria, tenanglah. Kami akan menyelesaikan masalah ini besok. Orang-orang ini tidak sadarkan diri dan berada di tempat yang aman. Jadi, tidak ada risiko. Mari kita rayakan kehamilanmu selama 1 jam dan beristirahat dari serangan lebih awal. Mendengar ini, dia teringat betapa kerasnya pasukan lokal bekerja hari ini, banyaknya korban luka yang dia lihat sebelumnya, dan bahkan korban tewas. Mendesah. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa bersantai dengan begitu banyak ancaman terhadap keluargaku. Dia memejamkan mata dan memeluknya, merasa aneh dengan perasaan positif beberapa saat yang lalu dan sekarang kemarahan ini. Abi kemudian memijat punggung Gloria saat tangannya bersinar, dan kabut biru muncul di atasnya. Jika kamu tidak melawan, aku bisa membuatmu tidak terlalu gugup. Itu akan membantumu tidur bersama kami. Gloria melihat Minos mengangguk agar dia mempercayai Abi dan kemudian menerimanya. Setelah beberapa saat, di bawah pengaruh kemampuan bawaan Abi, kecantikan berambut merah di atas Minos meleleh di atasnya, segera tertidur setelahnya. Ah, dia akhirnya santai, kata Abi setelah Gloria tertidur dan berhenti mengeluarkan niat membunuhnya. Dia tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya. Atau apakah itu masalah kehamilan? Itu pasti kehamilannya. Kalau dipikir-pikir, Gloria nampaknya lebih emosional akhir-akhir ini, komentar Ruth, melihat betapa lucunya si rambut merah yang sedang berpelukan dengan Minos. Pokoknya, menyenangkan untuk bersantai setelah hari yang melelahkan ini. Minos menekan kedua wanita itu ke tubuhnya sebelum dia mulai tertidur. Mari kita rayakan besok dan selesaikan masalah ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1127 kedatangan ibu. Hari berikutnya, setelah sehari sebelumnya, tak butuh waktu lama kabar kehamilan Gloria dan Minos pun tersebar di kalangan prajurit, bawahan, bahkan sekutu Minos. Terungkapnya hal seperti itu pernah terjadi di tempat umum, di mana mereka yang paling terluka dalam operasi sebelumnya sedang lewat atau mendapat perawatan medis. Oleh karena itu, masyarakat yang hadir dalam kesempatan itu segera menyebarkan kabar tersebut kepada keluarga terdekat dan rekan-rekannya. Karena ada sekutu dan pengikut Minos di antara orang-orang itu, berita tersebut juga sampai ke keluarga-keluarga terkemuka di Dataran Hitam dan Pulau Batu. Oleh karena itu, meskipun banyak pemimpin lokal yang kelelahan akibat serangan kemarin, mereka bergegas ke Kota Kering dengan membawa hadiah untuk calon pewaris Dataran Hitam. Gloria bahkan belum menikah dengan raja, tetapi karena tidak ada yang tahu apakah atau kapan istrinya akan hamil, semua orang sudah mempertimbangkan kelahiran bayi Minos dan Uskup Agung Frost. Waris setempat, bagaimanapun juga, selain telah melenyapkan lebih dari 60.000 raja spiritual, dengan berita besar yang datang dari ibu kota. Orang-orang paling berpengaruh di wilayah ini juga melakukan perjalanan hingga dini hari untuk tiba tepat waktu untuk sarapan di Kota Kering. Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk merayakan kemenangan kemarin, merayakan banyak keuntungan yang didapat dari tindakan tersebut, dan meningkatkan hubungan mereka dengan keluarga kerajaan. Jadi, mereka semua melakukan perjalanan dengan senyuman, meski hampir tidak mendapat istirahat. Saat bangun di pagi hari, Gloria merasakan tubuhnya beristirahat lebih dari sebelumnya, mengikuti suara pancuran, dan bergabung dengan keluarganya di pemandian air panas. Setelah melakukannya, Gloria merasakan rasa lapar yang luar biasa dan menjadi orang pertama yang berangkat dari sarang cinta mereka, mengikuti aroma sarapan yang nikmat. Di tengah perjalanan, setiap pelayan kediaman raja menyambutnya dengan mata berbinar-binar, mengucapkan selamat kepada Gloria atas kehamilannya.
Dan dia tidak menganggap ini buruk, dia merasa lebih bahagia lagi saat dia melanjutkan perjalanan hingga dia mencapai tempat di mana aroma sarapan yang lezat itu berasal. Saat tiba, beberapa orang yang biasanya tidak datang ke kediaman Minos sedang bersama orang tua Dilian, Eda, dan Abi. Yang mulia, mereka bangkit dari kursi mereka, memandang Gloria dengan lebih hormat daripada yang mereka lakukan terhadap uskup agung gereja spiritual. Kekuasaan atau pengaruh Gloria di gereja tidak seberapa bagi mereka yang mengetahui apa yang telah dilakukan Minos kemarin. Tapi dengan hamil, dia bisa membawa pewaris kekuatan luar biasa Minos di dalam perutnya. Dengan demikian, rasa hormat mereka terhadapnya meningkat pesat. Melihat itu, Gloria terkejut sesaat. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk mengambil sesuatu untuk dimakan sambil tetap berdiri. Ah, enak sekali. Dia memejamkan matanya sejenak, mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Ibu Abi lalu menghampiri Gloria dan berkata, "Selamat atas kehamilanmu, Gloria. Aku yakin kamu semua sangat senang." Setelah dipeluk oleh Nicole dan kemudian Eda, Gloria mengalihkan perhatiannya ke Ellen, Elena, tetua tertinggi Miller, Mandy, Viola, dan ibunya. Mereka ada di sana untuk memberi selamat padanya dan Minos. Yang lain sedang menunggu di aula tahta kerajaan. Tetapi karena orang-orang ini memiliki akses ke rumah Minos, mereka langsung datang ke tempat ini. "Kamu," dia hendak berkata, ketika Minos dan istrinya tiba di tempat itu, dengan cepat menerima kata-kata baik dari orang-orang itu saat mereka duduk untuk makan. Setelah duduk, Minos membawa Gloria ke pangkuannya, dengan wanita cantik berambut merah dengan piring di tangannya, makan dengan nafsu di matanya. Tapi dia tidak hanya makan, saat Minos dengan lembut memegang pinggangnya, dia juga memberi makan suaminya sedemikian rupa sehingga para wanita di sana tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. "Minos, aku tidak menyangka kamu akan menjadi seorang ayah secepat ini," komentar Elena mengingat pertama kali dia bersamanya, sekitar 15 tahun yang lalu. "Tapi aku turut berbahagia untukmu. Aku tahu betapa kerasnya kamu telah berusaha. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana." Mandy berkomentar ketika tiba-tiba, semua orang di sana merasakan gejolak spiritual yang mengerikan datang melalui pintu tempat itu. Orang suci rohani, siapa itu? Orang-orang ini membeku ketika mereka merasakan fluktuasi yang lebih besar daripada mereka yang telah menyerang dataran hitam beberapa kali di masa lalu. Semua orang kemudian memalingkan wajah mereka ke arah orang ini, seorang wanita berambut coklat yang sangat dikenal oleh sebagian besar orang di sana. "Menguasai," kata Ruth sambil melihat wajah cantik Maisie. Wanita ini, lanjut Minos dengan Gloria di pangkuannya sambil makan sepotong kue dan memperhatikan ibu mertuanya. Melihat tempat itu dipenuhi orang-orang yang tampak sedang meriah, Maisie merasa aneh melihat Gloria duduk di pangkuan putranya. Terlebih lagi ketika, setelah memperhatikannya, si rambut merah itu bersantai dalam pelukannya dan memberinya makan seperti seorang istri yang baik yang sedang jatuh cinta. Apa yang sedang terjadi? Dia memandang Dilian dan kemudian Ruth. Ruth merasa sedikit bersalah karena tidak berada di posisi si rambut merah itu, tapi dia tidak mengabaikan tugasnya untuk memberitahu Maisie tentang situasinya. "Selamat Tuan, kamu akan segera menjadi nenek. Gloria sedang hamil." "Apa?" Rahang Maisie hampir jatuh ke lantai setelah dia mendengar hal itu. Tidak percaya bahwa seorang uskup agung gereja spiritual hamil di luar nikah. Selain itu, dia tidak menyangka akan menjadi seorang nenek secepat ini. Lagi pula, Minos baru berusia sekitar 30 tahun, dan tidak mudah bagi seseorang setingkat dia untuk memiliki anak. Gloria teringat masalahnya dengan Maisie sebelumnya dan mengedipkan mata padanya sambil tersenyum provokatif. "Ibu mertua, ada apa? Kucing menangkap lidahmu." Maisie mengabaikan gadis menyebalkan itu dan menatap Dilian. Kepala pelayan itu memejamkan mata dan mengangguk, memastikan bahwa Gloria memang hamil. Meneguk, dia kemudian membuat satu gerakan, mengulurkan tangan ke sisi Minos dan Gloria, dan menyentuh perutnya. Kamu benar-benar." Dia merasakan makhluk kecil tumbuh di perut Gloria, makhluk yang memberinya perasaan yang sangat familiar. Itu benar-benar anak Minos. Dia merasakan hubungannya dengan makhluk kecil itu. Seorang suci spiritual seperti dia dapat dengan mudah merasakan bagian dari gennya sendiri pada makhluk kecil yang tumbuh di dalam perut Gloria. Dan merasakan hubungannya dengan keturunannya, Maisie mau tidak mau menjadi emosional. Saat Gloria tersenyum sambil menunduk, Maisie akhirnya berkata, "Selamat anakku Gloria. Semoga anak ini sehat dan kuat." Dia merasakan matanya berair saat mengingat betapa bahagianya dia selama kehamilan Minos. Minos mencoba mengabaikan bagian dari perasaan negatif dalam dirinya dan menutup matanya untuk berbicara dengannya. "Terima kasih." Setelah itu, Maisie merasakan kelemahan pada tubuhnya dan duduk di sana, melupakan apa yang harus dia lakukan di tempat ini. Dia hamil. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berapa lama mereka bersama? Setelah beberapa saat terdiam, menyaksikan para wanita Minos membantunya makan sementara orang-orang di sana mengobrol. Maisie akhirnya menyinggung masalah itu semua. "Aku senang bisa menjadi seorang nenek, tapi tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan?
Dia memandang Gloria dengan tatapan kecewa. Kamu sudah tahu bahwa gereja tidak menerima hubungan seperti kamu, tapi kamu masih hamil. Apakah kamu berniat memaksa dia untuk bergabung dengan gerejamu, Gloria? Apakah kamu sengaja melakukannya? Semua orang terdiam setelah Maisie menanyakan pertanyaan tersebut dengan nada menuduh. Gloria tidak menyukai ini dan menjawab dengan nada kesal. Sengaja, aku ingin mendampingi Minos dan memiliki anak-anaknya. Aku tidak melakukannya untuk gereja, tapi untuk diriku sendiri. Apakah ada perbedaan? Maisie tertawa. Gereja tidak akan menerima salah satu anggotanya, terutama uskup agung berbakat seperti Anda, untuk tinggal bersama orang dari luar organisasi. Gereja tidak perlu tahu apa-apa. Aku bisa mengatasinya, dia berkata, menatap Minos untuk meyakinkannya bahwa dia tidak mencoba memaksanya untuk bergabung dengan organisasinya. Tapi kemudian terdengar suara wanita yang kesal. Bisa dipastikan dia akan bergabung dengan gereja spiritual? Bangkitnya dataran hitam bab 1128 menghadapi ibu mertua. Setelah suara kesal yang hampir tidak diketahui siapapun terdengar, semua orang berdiri dari tempat duduk mereka, merasakan kekuatan dari orang yang baru saja tiba. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita sedang diserang? Berbagai teman Minos mengatakan hal ini sambil memasang posisi bertarung. Tingkat 77, Maisie berdiri di depan putranya dan para wanitanya ketika dia melihat ke arah tempat suci spiritual itu berlari. Siapa itu? Bagaimana dia bisa masuk ke kotaku? Minos menatap ibunya dengan ragu. Maisie lalu berkata dengan nada malu. Pertahananmu tidak cukup untuk menahan orang seperti itu, tapi mereka juga tidak hancur. Artinya dia mungkin mengikutiku. Sebelum Minos sempat mengatakan sesuatu kepada ibunya, Gloria merasa merinding dan berkata, "Itu suara ibuku." "Apa, ibu mertuaku?" Minos merasa tidak terlalu sedih karena mengetahui bahwa dia bukanlah musuh. Ibu mertua. Akhirnya, seorang wanita cantik berambut putih muncul di dalam ruang makan rumah Minos. Dia melihat dengan intens ke arah di mana Minos berdiri, melihat bagaimana putrinya yang berharga sedang memegang salah satu tangan pria itu. "Kamu, apakah kamu yang melakukan ini?" Dia menunjukkan lampu jiwa kepada Gloria, gemetar karena keinginan untuk mengalahkan Minos. Saat Gloria berdiri di depan Minos, takut dengan apa yang akan dilakukan ibunya, Raja Stuart melihat ke arah lampu jiwa itu dan mengangguk setuju. "Tentu saja, itu aku. Siapa yang akan menghamili Gloria selain suaminya?" Meneguk, suara menelan air liur terdengar di sana ketika setiap orang di tempat ini memandang Minos dengan ketakutan atas keberaniannya. Bahkan Gloria menoleh ke belakang dengan terkejut, tidak menyangka Minos akan melakukan semua pose ini, bahkan di depan orang suci spiritual level 77. Mengingat dengan baik, dia juga tidak takut padaku saat itu. Dia teringat pertemuan pertama mereka. Di sisi lain, Maisie sudah berkeringat karena kehadiran wanita itu di sana karena dia tahu bahwa Ibu Gloria adalah salah satu anggota gereja spiritual tertua di negara bagiannya. Dan dia seorang yang fanatik terhadap agamanya. Margot Frost berasal dari wilayah utara benua tengah. Tapi pergi ke Flaming Empire setelah edisi turnamen spiritual, dia hanya tinggal beberapa bulan di sebuah sekte sampai dia meninggalkan sekte itu untuk bergabung dengan organisasi calon suaminya. Sejak itu, dia telah berkembang pesat, akhirnya menjadi salah satu yang terkuat di jabatan gereja itu. Mengetahui hal tersebut, Maisie pun sudah mengkhawatirkan Minos. Margot kemudian semakin marah pada pria yang telah mencemari putrinya dan menghamilinya di luar nikah. "Kamu berani? Dari mana datangnya keberanianmu? Apa yang membuatmu berpikir aku tidak akan menyeka lantai tempat ini dengan darahmu? Apa menurutmu hanya karena Gloria sedang mengandung? Aku tidak akan bertindak. Oh, dan kenapa aku harus takut padamu, ibu mertua? Bahkan jika kamu adalah pesilat setengah dewa spiritual, aku akan tetap memperlakukanmu dengan cara yang sama," ucap Minos sambil mengambil bagian depan wanitanya dan menatap tajam wanita cantik berambut putih itu. "Minos." Gloria menarik pakaiannya dan memandang Abi dan Ruth seolah meminta mereka membantunya. Tapi Ruth dan Abi tampak sangat pendiam saat ini, menyebabkan si rambut merah ini menatap Minos lagi, dengan ragu. "Setengah dewa," Margot memandang Minos dengan aneh. "Selain berani, kamu juga sombong." Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arahnya sambil menjentikkan jari tangannya. "Aku akan memberimu kesempatan, jika kamu bisa meluangkan waktu 1 menit untuk bertarung denganku." Minos tidak peduli apa yang ingin dikatakan dan diucapkan Margot. "Aku tidak akan melawanmu. Aku tidak butuh persetujuan orang lain atas hubunganku dengan wanitaku." "Apa, wanitamu?" Dia memandang Gloria dan melihat putrinya yang naif ini tersipu malu. "Minos sudah punya 2 istri," kata Gloria lembut. "Bajingan, sekarang, kamu benar-benar tidak bisa lepas dari pukulan, bocah." Maisie lalu berkata, "Nyonya Frost, bukankah Anda melebih-lebihkan? Gloria jauh lebih kuat daripada Minos. Kenapa Anda bersikap seolah-olah dia memaksanya melakukan sesuatu? Kamu pikir aku tidak mengetahuinya?" kata Margot. Bagian inilah yang paling membuatnya kesal.
Dia telah membesarkan putri satu-satunya dengan segenap cintanya dan mengajari Gloria tentang betapa seriusnya pernikahan dan anak harus diperlakukan. Tapi tetap saja, gadis bodoh ini telah menyerahkan dirinya pada wajah cantik dan membiarkan dirinya hamil oleh pria yang hampir tidak dikenalnya. Yang belum mendapat persetujuan dari keluarganya. Itu mengecewakan. Margot bahkan menyukai gagasan untuk menjadi seorang nenek suatu hari nanti, terutama karena dia sudah tua dan tergantung nasib buruknya, mungkin tidak bisa hidup untuk melihat cucu-cucunya. Tapi dia ingin putrinya mengikuti tradisi, menikah dengan pria baik di gereja, bukan sembarang orang. Dia melanjutkan, aku akan menangani Gloria nanti, tapi untuk saat ini, putramu ini telah melakukan kejahatan serius, Maisie. Tapi Maisie terus bersikeras. Nyonya Frost, Anda tidak bisa bertindak melawan Minos. Anda pasti melihat kebahagiaan di mata putri Anda, bukan? Apakah Anda ingin menghancurkannya? Apakah Anda ingin menghancurkan hatinya? Jangan khawatir, dia akan selamat. Dia tertawa dingin. Bagaimanapun, dia harus menikahi putriku di gereja untuk membersihkan reputasinya. Margot kemudian menggunakan energi spiritualnya untuk menyegel tubuh Maisie, sehingga wanita ini tidak lagi menghalangi jalannya. Bocah, siapa yang akan membelamu sekarang? Dia berdiri berhadapan dengan Minos, terkejut dengan tekadnya untuk menghadapinya tanpa rasa takut di matanya. Saya akui Anda memiliki keberanian yang patut ditiru. Matanya menyipit. Minos lalu menjawabnya dengan menggoda. Gereja spiritualmu sungguh menakjubkan, ibu mertua. Selain tidak menepati janjinya kepada wilayah tersebut, sekarang gereja ini mengirimkan seorang suci spiritual untuk berurusan dengan seorang kaisar spiritual. Kita tidak menepati janji kita? Janji apa yang belum kita tepati? Dia mengabaikan bagian kedua dari pidato Minos saat dia mencengkeram leher pemuda ini. Para orang suci spiritual menyerang kita kapanpun mereka mau. Baru kemarin, saya hampir dibunuh oleh salah satu dari mereka. Dia berkata dengan susah payah. Mendengar itu, Maisie gemetar karena marah. Namun dia tidak bisa berkata apa-apa karena kekuatan wanita berambut putih itu. Kami akan menangani masing-masing pemberontak ini ketika saatnya tiba. Tapi itu saja, dia memotongnya lagi. Bukan itu saja, setidaknya satu organisasi Albano dengan kaisar spiritual sedang mencoba menyerang wilayahku. Jika saya tidak bertindak, seluruh wilayah ini akan segera berada di bawah kendali mereka. Dia melihat wanita ini menatapnya dengan kesal karena dia menggunakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kehamilan Gloria untuk keluar dari masalah. Tapi dia tidak peduli. Bahkan kaisar spiritual menantang gereja spiritual yang kuat. Mungkin itu adalah akibat dari para orang suci spiritual yang lebih mementingkan apa yang dilakukan anak-anak mereka dalam privasi mereka daripada pekerjaan mereka. Dia menatap matanya tanpa rasa takut. Anak nakal, Mama. Gloria akhirnya bergerak melawan ibunya, berusaha melepaskan leher Minos. Hentikan. Jika kamu menyakiti Minos, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jangan membuatku memilih antara dia dan kamu. Dia memandang gadis di sampingnya, yang sudah menangis. Kamu menghancurkan semua pendidikan yang butuh waktu puluhan tahun untuk kutanamkan pada putriku dalam beberapa minggu. Kamu terlalu baik, bocah. Dia dengan marah menatap Minos. Gloria kemudian melanjutkan, Ibu, aku akan tetap bersama Minos bagaimanapun caranya. Bahkan jika aku harus meninggalkan gereja, hanya ada satu cara untuk meninggalkan gereja selain kematian, dan itu adalah dengan melumpuhkan kekuatan spiritualnya. Karena itu, Margot mau tidak mau menghela nafas kekalahan setelah mendengar hal tersebut, merasa putrinya memiliki kelemahan yang sama dengannya. Mendesah, Gloria juga siap melakukan apapun demi suaminya. Aku telah mengabaikannya. Betapa bodohnya aku. Selain suaminya, Margot hanya punya satu kelemahan, yaitu putrinya. Karena itu, melihat Gloria rela melukai dirinya sendiri demi bisa bersama Minos, wanita ini melampiaskan amarahnya dan melepaskan Minos. Brat, kamu ikut aku ke Flaming Empire. Lalu, mulai hari ini, kamu akan melayani gereja spiritual. Itulah satu-satunya alternatifmu untuk bersama Gloria dan menyelamatkan dirimu dari kemungkinan hukuman. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1129 bergabung dengan gereja spiritual. Melayani gereja spiritual, bukan hanya Minos, tapi setiap orang di area itu, yang hidangan sarapannya masih meninggalkan aroma sedap di udara, berkata serentak. Mereka semua memiliki nada negatif dalam suara mereka, merasa bahwa hal seperti itu sangat buruk bagi rencana mereka dan Dataran Hitam. Lagi pula, jika Minos bergabung dengan organisasi ini, bukankah ia harus melepaskan perannya sebagai pemimpin lokal? Minos lalu berkata, itu tidak mungkin, gereja spiritual tidak akan membatasiku. Dan aku tidak berniat berhenti menjadi Raja Dataran Hitam sampai tempat ini menjadi yang terkuat di dunia spiritual. Yang terkuat, Margot bahkan tak ambil pusing dengan penolakan Minos karena gol beraninya tersebut. Gloria juga terkejut mendengarnya, karena dia tidak mengerti dari mana datangnya ketertarikan Minos, sesuatu yang mustahil untuk dicapai menurut pendapatnya yang sederhana.
Saat itu, Maisie yang sudah dibebaskan Margot juga terkejut dengan Minos namun angkat bicara untuk membelanya. Nyonya Frost, putraku adalah masa depan Sekte Awan Abu-Abu. Kamu tidak bisa melakukan ini? Ayahku telah memilih dia sebagai pewaris posisinya. Apa? Seru Ruth kaget. Minos bahkan belum menjadi anggota Sekte Awan Abu-Abu sedetik pun. Jadi bagaimana dia bisa menjadi penguasa sekte itu? Maisie tahu bahwa putra dan muridnya pasti ragu dengan apa yang baru saja dia katakan dan ungkapkan. Minos, Ruth, Master Sekte Awan Abu-Abu adalah ayahku, Oswald Coleman. Orang tua itu, Minos bergumam dengan suara rendah ketika dia mengingat orang suci spiritual yang telah berbicara dengannya dan Ruth selama perjalanan mereka ke turnamen spiritual sekitar 14 tahun yang lalu. Ruth terkejut mengetahui informasi tersebut, tidak menyangka bahwa Minos adalah cucu dari orang perkasa itu. Margot mendengarkan semua dialog ini dalam diam, menyadari bahwa akan sulit baginya untuk memaksa penerus organisasi lain untuk bergabung dengan mereka. Lagi pula, tidak seperti dataran hitam yang sederhana, Sekte Awan Abu-Abu cukup besar untuk menimbulkan keributan. Bahkan jika dia adalah pewaris lelaki tua itu, dia tetap harus berkomitmen pada gereja. Para leluhur tidak akan begitu saja menerima bahwa Gloria diambil dari kita dan memiliki seorang putra yang tidak berkomitmen pada tujuan kita. Dia berkata kepada orang-orang itu. Gloria kemudian menyarankan, Ibu, simpan saja informasi itu dari gereja. Aku akan memiliki putraku bersama Minos dan terus tinggal di wilayah utara sebagai perwakilan gereja. Jadi, jika kita sedikit berhati-hati tidak akan ada yang mengetahuinya. Apa yang kamu katakan? Margot tidak menyukai saran putrinya yang berani. Apakah kamu sekarang berbohong, Gloria? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti itu? Gloria menjawab dengan nada kesal. Sekarang aku akan menjadi seorang ibu. Aku harus menjaga keluargaku. Margot melihat cara Gloria memijat perutnya dan merasa bingung. Dia mencintai putrinya dan ingin memiliki cucu. Jadi, mau tak mau dia merasa hatinya melembut melihat putrinya seperti itu. Namun sayangnya, dia sudah menceritakan semuanya kepada ayah Gloria sebelum datang ke tempat ini. Karena itu, dia tidak bisa begitu saja menyembunyikan situasi ini dari gereja karena suaminya adalah salah satu dari 3 leluhur agung kuil Peyton di ibu kota kerajaan Flaming. Aku tidak bisa. Ayahmu sudah mengetahui segalanya, dan dia tidak datang ke sini hanya karena aku memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Mendengar suara ibunya, Gloria memandang Minos dengan kekalahan, merasa dia telah membawa masalah padanya. Minos, aku. Minos kemudian membawanya ke dalam pelukannya dan memeluknya. Aku tahu ini bukan salahmu, jangan khawatir. Dia lalu menatap ibu mertuanya dan berkata, saya tidak akan berhenti menjadi Raja Dataran Hitam dan berhenti bertindak demi kepentingan saya sendiri. Sebaliknya, saya bermaksud untuk terus menggunakan apa yang saya bangun dan kembangkan di masa depan untuk mempengaruhi kawasan atau benua. Saya tidak percaya pada cita-cita Anda dan tidak akan pernah percaya. Saya juga tidak menerima bahwa Gloria akan diambil dari saya atau dihukum. Jika Anda dapat melakukan sesuatu dengan mengikuti kondisi tersebut, saya tidak keberatan membantu gereja sebagai anggota luar atau semacamnya. Tetapi jika itu tidak memungkinkan, lupakan saja. Aku tidak akan meninggalkan posisiku. Bagaimanapun, aku bisa menjamin keselamatan Gloria, meskipun gereja menganggapnya pengkhianat karena tidak mengikuti aturan mereka, kata Minos. Membuat wanita itu gemetar dengan perkataannya yang penuh percaya diri. Aku belum pernah melihat orang sombong ini selama hampir 6.000 tahun hidupku. Dia merasa ingin memukul Minos tetapi berhasil menahannya. Kamu pandai bicara ya, nak? Dari mana rasa percaya dirimu itu berasal? Atau itu hanya akting yang bagus? Apakah kamu ingin bertaruh denganku? Minos dengan tegas menatapnya. Oh, beri aku waktu 20 tahun, dan aku akan menjadi orang suci spiritual. Jika aku tidak mencapai hal ini dalam waktu itu, aku akan meninggalkan dataran hitam, bergabung dengan gereja spiritualmu, dan menerima syarat apapun yang kamu inginkan. Dia berkata dengan tenang sementara orang-orang yang mengetahui tentang tata ruang kerajaan mulai bersantai, meyakinkan bahwa dia tidak berniat meninggalkan tempat ini. Apakah kamu begitu percaya diri? Dia menganggap hal seperti itu konyol. Bahkan putrinya, dengan bakat emas dan teknik budidaya tingkat emas, mungkin tidak akan mencapai tahap itu sampai dia berusia 70 tahun. Tapi ada Minos, yang mengatakan bahwa dia akan mencapai tahap ke-8 dalam waktu kurang dari 50 tahun. Lebih buruk lagi, orang ini sepertinya ingin tinggal di tempat tandus ini. Bagaimana dia bisa mencapai prestasi seperti itu di wilayah ini? Bahkan di kerajaan tingkat tinggi, akan sulit melakukan itu. Bayangkan saja di dataran hitam. Bagaimana jika kamu menang? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Minos tersenyum. Jika aku bisa memenangkan taruhan, gereja akan melupakan masalah ini dan melepaskan Gloria. Dia akan menjadi milikku sepenuhnya dan tidak lagi mewakili organisasimu. Gloria berseru kaget. Dia adalah pengikut gereja, jadi dia tidak mempunyai keinginan untuk meninggalkan lembaga itu.
Terlebih lagi mengingat dia mempunyai ambisi untuk menjadi paus tertinggi suatu hari nanti. Margot mengerutkan alisnya. Itu tidak akan berhasil. Aku jamin kamu tidak akan dihukum, tapi Gloria tidak akan meninggalkan gereja hanya karena taruhan. Baiklah, kalau dia bisa tetap berada di sisiku, itu bagus. Oke, tapi bagaimana dengan sementara ini? Ayah Gloria tidak akan dengan senang hati membiarkanmu bebas dari hukuman selama 20 tahun. Minos berpikir sejenak dan berkata, sementara itu, saya tidak akan menjadi anggota gereja, jadi saya tidak akan dibatasi. Namun saya dapat membantu sebagai anggota luar yang melakukan pelayanan untuk gereja dari waktu ke waktu. Saya bahkan akan mempertahankan ide-ide Anda dan membawa kemuliaan bagimu. Ketika dia mendengar ini, Margot memikirkannya dengan hati-hati, berpikir bahwa mengikuti taruhan ini bukanlah ide yang buruk. Minos pasti tidak akan mampu memenuhi persyaratan itu, jadi pada akhirnya, dia tetap harus menjadi anggota gereja dan melayani bersama Gloria. Lagi pula, 20 tahun bukanlah apa-apa. Dia sudah menjadi kaisar spiritual, jadi dia masih bisa melayani gereja setidaknya selama 3000 tahun, bahkan jika dia tidak pernah mencapai tahap ke-8. Jadi, taruhan ini tidak buruk baginya. Di sisi lain, ketika ibu mertuanya mempertimbangkan hal itu, Minos tetap membuat rencananya. Aku tidak berpikir untuk terlibat dengan gereja spiritual. Tapi karena mereka ingin menghalangi jalanku, mungkin aku harus menaklukkan mereka. Dengan Gloria di institusi itu, aku bisa mengubahnya menjadi paus tertinggi dan kemudian mengendalikan seluruh organisasi. Dia tersenyum sambil memeluk wanita cantiknya. Itu akan membuat dataran hitam semakin kuat. Baiklah, kata Margot. Sempurna. Dia tertawa dalam hati ketika Gloria menatap matanya, mencoba memahami apa yang ada dalam pikirannya. Dia kemudian menambahkan, karena kita akan mengikuti perjanjian ini, aku ingin satu permintaan kecilku terpenuhi. Aku ingin Gloria dianggap sebagai istriku sejak penandatanganan perjanjian kita dan bisa menjaga rahasia suaminya, meskipun itu merugikan gereja. Sudah menjadi kebiasaan lama di dunia spiritual bahwa suami dan istri, yang diakui oleh dua organisasi di belakang mereka, tidak perlu bersaksi atau menyerahkan informasi mengenai satu sama lain kepada kekuatan masing-masing. Hal ini, dalam praktiknya, berarti bahwa meskipun salah satu pasangan mempunyai rahasia yang berpengaruh terhadap salah satu organisasi tersebut, anggota dari kekuasaan tersebut tidak dapat mempertanyakan suami atau istri orang tersebut tentang rahasia orang tersebut. Margot melihat tidak ada masalah dengan permintaan Minos karena organisasinya tidak peduli dengan rahasia junior level 60 belaka. Tapi dia menganggap kekhawatirannya aneh. Apakah dia termasuk orang yang menganggap dirinya lebih dari dirinya yang sebenarnya? Jangan bilang cucuku akan menjadi anak dari orang seperti itu. Oke, kamu dan Gloria akan diakui sebagai suami istri. Bangkitnya dataran hitam bab 1130 memecahkan masalah. Mendengar suara ibunya, Gloria tersenyum atas bagian terakhir dari persetujuan Margot dan Minos, bahkan mempertimbangkan keraguannya apakah dia dapat menepati dialognya. Minos, dia berkata dengan suara rendah sebelum menciumnya di depan semua orang itu. Gelombang Margot memejamkan mata melihat hal itu, sedangkan Maisie tidak merasa tertarik melihat putranya bertingkah begitu mesra dengan salah satu wanita di hadapannya. Dia seperti orang itu. Margot teringat bagaimana Oswald di masa lalu. Sebelum dia bertemu ayah Gloria, dia telah dirayu oleh Oswald. Namun karena lelaki itu sedang main perempuan, Margot tidak pernah memperhatikannya, bahkan mengingat dia sedikit lebih mengesankan daripada calon suaminya. Sungguh mengecewakan. Putriku telah jatuh ke dalam cengkeraman pria seperti dia. Setelah membuka bibir mereka, Minos dan Gloria saling berpandangan sejenak, tatapannya menenangkan keraguan di hatinya. Kemudian, dia memandang Margot dan berkata, Ibu mertua, kamu bisa mengurus hakim spiritual. Jadi, kalau semuanya sudah siap, datang dan temui aku. Kita akan menandatangani perjanjian itu saat itu juga. Dia memandang Minos seolah ada yang tidak beres di sana. Mengapa saya merasa seolah-olah saya bekerja untuknya? Baiklah, aku akan mengurus ini segera. Dia berjalan menuju pintu keluar tempat itu, berniat untuk tidak memberikan satu hari pun lagi agar Minos memiliki peluang lebih baik untuk berhasil dalam taruhan itu. Tapi kemudian dia dihentikan oleh suara pria itu. Ada juga masalah organisasi Albano yang bertindak melawan wilayah saya. Apakah Anda tidak akan melakukan apapun? Dia berbalik dan bertanya, berikan buktimu padaku, dan jika semuanya baik-baik saja, gereja akan menangani organisasi itu. Baiklah, saya akan memberikan kesaksian dari 3 orang yang saya tangkap. Datanglah ke aula kerajaan saya dalam 2 atau 3 jam, dan kami akan menyelesaikan ini. Setelah perkataan tersebut, Margot menghilang dari tempat itu, akhirnya menurunkan ketegangan orang-orang di sana. Minos, kamu seharusnya tidak menjanjikan hal seperti itu. Bagaimana jika kamu tidak bisa maju dalam jangka waktu itu? Kata Maisie sambil mendekat padanya dan menatapnya dengan prihatin. Gloria mengangguk dan berkata, saya pikir kita bisa mencari alternatif yang tidak terlalu sulit.
Minos mengabaikan ibunya dan berkata pada Gloria, "Jangan khawatir, aku tidak bertaruh aku akan kalah. Apa kamu tidak ingat hal seperti itu, sayang?" Gloria tersipu ketika dia ingat bahwa Minos telah menipunya. "Saya tidak tahu apakah gereja akan kehilangan sesuatu, tetapi saya pasti akan menang. Dan karena Anda adalah istri saya, hal yang sama juga berlaku untuk Anda." Oh, dia kemudian berbisik di salah satu telinganya. "Kamu, Abi, Ruth, dan aku akan memerintah benua ini suatu hari nanti. Gereja spiritual akan menjadi sarana kita untuk melakukan itu." Dia membuka matanya karena terkejut atas gol berani Minos ini. Tapi dia tidak mengatakan apapun padanya. "Kalau terus begini, bukankah anak kita akan menjadi orang yang paling berkuasa di dunia? Sepertinya kamu ingin membangun masa depan yang cerah untuk keluarga kita." Dia tertawa dalam hati. Minos menoleh ke arah ibunya dan bertanya dengan nada serius. "Pembicaraan apa tentang aku sebagai pewaris sektemu? Apakah itu untuk menjauhkan Ibu Gloria dari ide aslinya?" Maisi menggelengkan kepalanya secara negatif. "Kakekmu ingin kamu menggantikannya, dan aku setuju. Dia akan melamarmu saat kamu pergi ke kekaisaran." Sisi logis dari Minos mengatakan kepadanya bahwa dia harus menggunakan ini untuk keuntungannya, tetapi masalah dengan ibunya menghalangi dia untuk menyukai opsi ini. "Saya tidak tertarik, tapi..." Maisi memperhatikan putranya kembali ke kursi yang dia duduki sebelumnya bersama Gloria dan istri-istrinya. "Sebaiknya aku membiarkan masalah ini berhenti sejenak. Saya akan berbicara dengannya lagi ketika dia pergi ke kekaisaran." Dia terdiam, mendengarkan orang-orang yang ada di tempat itu kembali berbincang dan juga makan. "Minos, kamu brilian." Elena mengedipkan mata padanya, merasa menarik bagaimana dia mengalahkan orang level 77. Minos balas terkekeh padanya, memberinya kedipan singkat. "Kenapa kalian berdua terlihat begitu percaya diri?" Gloria bertanya ketika dia mengamati bahwa Abi dan Ruth, yang sangat mencintainya, tidak tampak khawatir. Abi lalu menjawab sambil tersenyum. "Karena Minos akan menjadi orang suci spiritual pada periode itu. Kita semua akan." Minos memijat punggung wanitanya sementara Gloria berada di pangkuannya, sama seperti tadi. "Kamu akan memahaminya setelah aku menandatangani perjanjian dengan ibumu, Gloria." "Baiklah," dia berkomentar, ingin mengetahui kebenaran tentang dia. Setelah itu, dia kembali makan bersama suami dan saudara perempuan haremnya, merasa puas karena semuanya berjalan baik untuk keluarga barunya. Maisi menyaksikan semua ini dalam diam dan akhirnya teringat apa yang harus dia lakukan di tempat ini. "Nakku, kamu bilang kamu hampir dibunuh oleh orang suci spiritual kemarin? Apakah kamu serius? Apa yang terjadi? Itu benar. Aku tidak berbohong untuk menjauhkan ibu mertuaku." Dia berkata sambil memakan sarapannya. "Tetapi dia tidak lagi menjadi masalah bagi kita. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat." Dia tidak menjelaskan secara detail agar tidak mengingatkan orang yang salah tentang fakta bahwa dia bisa membunuh seseorang pada level itu dengan menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya. Kekuatannya dan sedikit keberuntungan. Dan dengan kata-katanya, ibunya dan Gloria tidak hanya tertipu, tetapi hampir semua orang di ruangan itu juga tertipu. Hanya Abi, Ruth, dan Dilian yang mengetahui bahwa orang suci spiritual tersebut telah dibunuh. Dengan itu, teman-teman Minos dan tetua tertinggi Miller di samping orang tua Abi tidak bisa tidak khawatir tentang masa depan. Tingkat pertarungan di dataran hitam meningkat dengan cepat. Maisi menyipitkan matanya saat dia mencoba membayangkan bagaimana putranya bisa melarikan diri. Dia mengepalkan tangannya lalu berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa membantumu, tapi aku akan tetap di sini sementara gereja memajukan masalah ini. Mungkin mereka bisa menyelesaikan semuanya dengan kaisar spiritual yang kamu bicarakan ini." "Lakukan sesukamu," komentar Minos kepada ibunya tanpa memandangnya. "Bagaimanapun, aku curiga siapa dalang di balik ini." Dia berkata, "Siapa?" Dia menatap mata ibunya untuk pertama kalinya pada kesempatan ini. "Seseorang dari keluarga Vogel." "Vogel? Dari negara tetangga ke selatan kerajaan Cromwell?" tanya Ruth. "Ya, beberapa orang suci spiritual tingkat rendah dari organisasi itu tidak diketahui keberadaannya dalam beberapa tahun terakhir." Dia mengomentari kecurigaannya, tapi itu tidak umum, terutama karena orang-orang yang baru maju ini biasanya mendapatkan promosi status dan mulai mengembangkan keluarga mereka, dan sebagainya. Biasa juga ketika seorang ahli baru naik, ahli yang lebih tua memiliki kesempatan untuk mengasingkan diri. Begitulah cara kerja keluarga dan sekte besar. Misalkan ada seorang suci spiritual level 70 yang mengurus perbendaharaan sebuah keluarga. Kemudian sampai munculnya seorang kultivator baru pada level itu, dia harus memfokuskan waktunya pada pekerjaan itu, tidak bisa mengasingkan diri selama beberapa tahun untuk menjadi lebih kuat. Tapi kemudian, seseorang dalam organisasi akan mendobrak penghalang dari tahap 7 ke tahap 8, dan pertukaran shift akan terjadi, sehingga memungkinkan bagi senior untuk memasuki pengasingan. Dengan cara ini, organisasi-organisasi besar ini dapat mempertahankan pertahanan dan operasinya dan masih memiliki peluang untuk tumbuh lebih kuat. Karena itu,
Maisie curiga terhadap keluarga Vogel karena bawahan yang baru dipromosikan tidak memiliki hak istimewa untuk tidak menggantikan seniornya. Keluarga Vogel, ya, Minos mempertimbangkan informasi ini, menyimpannya dalam pikirannya untuk menyelidiki hal seperti itu di masa depan. Gloria lalu bertanya, dengan api di matanya. Apakah kami bisa mendapatkan bukti atas kecurigaan Anda? Hanya dengan begitu gereja dapat mengambil tindakan terhadap keluarga ini. Maisie menggelengkan kepalanya secara negatif. Jika ya, aku pasti sudah menyerahkannya ke kuil Peyton di Kekaisaran. Minos berkomentar, tidak masalah. Sekarang kita punya tempat untuk mencarinya, akan lebih mudah menemukan orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas serangan ini. Istri Minos mengangguk setuju, senang dengan petunjuk Maisie. Ruth kemudian berkomentar, tetapi lebih masuk akal jika musuhnya bukan dari Albano. Oh, seru Abi. Vogel dan Albano adalah negara yang paling tidak bersahabat satu sama lain dalam aliansi 4 negara bagian di utara Flaming Empire. Dan karena lebih masuk akal jika tidak menggunakan negara Anda untuk merencanakan sesuatu yang terlarang, masuk akal jika musuh kita berasal dari negara lain. Negara